Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yuk, hari ini kita reading seperti biasa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia dengan channel Cici. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang baru gabung di channel Cici Tarot ya. Jangan lupa support Cici untuk subscribe, follow-nya dulu. Karena support kalian juga penting ya, demi perkembangnya channel CC Tarot ya, karena di sini tentunya kalau kalian support tentunya Cici akan lebih bersemangat membikinkan readingan setiap hari. Dan jangan lupa juga share video ini, juga komen. Kalau resonate juga like video ini kalau kalian suka dengan video ini ya. Oke, yuk saya akan bacakan request kalian karena teman-teman banyak yang request. Di sini kenapa Cece aku selalu kepikiran dia. Apakah dia juga kepikiran aku? Oke. Kenapa kamu selalu kepikiran? Kamu sudah mencoba untuk move on. Kamu sudah benar-benar sudah kepingin melupakan. Tapi kenapa sih kok susah sekali? Semakin kamu lupakan tapi semakin lekat di pikiran kamu, semakin kepingin menjauh, justru hatimu semakin tersiksa. Ada apa dengan semua ini? Coba kita akan korek dari energi kamu ya. Bagaimana energi kamu? Kenapa kamu selalu kepikiran dia, mencoba untuk move on tidak bisa, dan kamu setiap hari kepikiran sementara dia sudah mengabaikan kamu, sudah menceraikan kamu, sudah memutus hubungan dengan kamu ya. Coba kita lihat ya, kenapa kamu tidak bisa move on dari dia. Ada apa dengan semua ini? Adakah ini ada energi negatif atau tidak? Coba kita lihat. Kenapa kamu tidak bisa move on? Dan kenapa kamu selalu kepikiran tentang dia? Oke ya. Kenapa kamu belum bisa move on nih? Ternyata benar ya. Di sini kenapa kamu selalu masih kepikiran dia, mencoba melupakan tapi tidak bisa? Ya, karena kamu sulit sekali. Sepertinya hatimu masih kamu genggam erat begini. Sehingga untuk melepaskan seperti ini agak susah ya. Jadi kamu harus punya kekuatan ya, untuk diri sendiri ada kemauan untuk bagaimana bisa menata hati pelan-pelan ya. Karena sepertinya kamu masih ada yang kamu bingungkan ya. Di sini sepertinya kamu masih dalam kondisi bingung, mencoba untuk melupakan tidak bisa, dan setiap waktu itu sering banyak kamu galau dan bingung. Kenapa kamu tidak bisa melupakan dia? Ada sebagian minta maaf kalau yang sudah suami istri itu lebih karena memori yang begitu banyak. Memori yang begitu banyak yang sulit untuk bisa dilupakan ya. Barangkali kalian itu kemarin menikah dari nol ya. Kamu berjuang dari nol, kemudian tiba-tiba kamu sudah ya mungkin ekonomi sudah bagus, justru kamu bercerai. Kemudian barangkali kamu sudah berjuang dari titik nol pacaran, kemudian di saat mau menikah tapi kamu ditinggalkan atau hubungan kalian kandas. Ini banyak faktor ini yang membuat kamu seperti trauma. Ada trauma yang cukup tinggi berkaitan dengan hal ini. Dan memori ini mau pahit, mau manis, semuanya lekat di pikiran kamu. Sehingga karena banyaknya memori inilah kenapa kamu sulit melupakan. Tidak mudah sebagai manusia biasa untuk bisa sebegitu banyak memori kemudian kita akan lupakan dengan mudah. Apapun itu akan sulit.
Jadi hanya bisa bagaimana kita mengisi kesibukan di hari-hari kita agar kita ini minimal bisa sejenak melupakan. Karena apalagi kalau chemistry yang sangat kuat seperti ini, akan lebih sulit untuk melupakan memori yang sudah kalian jalani bertahun-tahun. Apalagi yang bahkan sampai tahunan ya. Mungkin bulanan saja memorinya sudah banyak, apalagi tahunan. Kenapa kamu sulit melupakan? Di sini sepertinya ada harapan, cita-cita yang kemarin sudah kalian pikirkan, kalian cita-citakan kandas. Mungkin kalian kepingin menjalin rumah tangga yang rukun, kalian sudah berjuang mati-matian untuk mencari nafkah, mengumpulkan harta, atau kalian barangkali dari titik nol, pelan-pelan kamu menabung, kemudian kamu bagaimana bisa beli sesuatu. Tetapi setelah semua sudah berjalan baik, justru ada problem yang ya barangkali dari masalah sedikit menjadi besar. Ada faktor ego juga berpengaruh. Ini sepertinya di antara kalian ada yang egonya tinggi juga, sehingga ada bahasa sedikit saja memicu hubungan kalian. Terjadi masalah sampai terjadi perpisahan, baik itu yang sudah menikah maupun yang pacaran. Padahal cita-cita ini sudah kalian rencanakan yang baik, tetapi endingnya pahit. Ini yang membuat kalian juga menjadi pemicu kenapa kalian itu sulit untuk melupakan dia. Karena kalian merasa bahwa perjuangan itu sangat pahit, manis, sudah kamu rasakan dalam perjuangan itu, tetapi pada endingnya di dalam hubungan ini ada yang tidak setia, ada yang mengkhianati, ada karena faktor lain. Ini yang membuat kalian ini benar-benar seperti tidak rela. Aku sudah berjuang bertahun-tahun kok cuma seperti ini. Ada rasa di mana kamu nyesek banget ya. Sudah berjuang tapi diabaikan. Barangkali mungkin dia hanya mementingkan bahagianya sendiri tanpa memikirkan hatimu, perasaan kamu, perjuangan kamu. Ini yang membuat kamu seperti tidak rela. Ada perasaan terluka di dalam hati kamu, sehingga kenapa kamu sulit move on karena itu. Ada perasaan menyesal. Kenapa aku harus dipertemukan jika harus berpisah? Inilah hati kamu sekarang. Kamu kenapa tidak bisa move on? Karena kamu masih selalu kepikiran, ada chemistry, keterikatan batin. Barangkali kalau kamu tidak bisa lupa, demikian juga di sana orang yang sedang kamu fokuskan juga lagi kepikiran kamu. Jadi kontak batin di antara kalian berdua sebetulnya masih sangat kuat. Itulah kenapa tiba-tiba kamu sudah mencoba move on, tapi tiba-tiba ingat lagi. Kamu sudah mencoba move on, kamu sudah mungkin 1 hari, 1 bulan, 2 bulan sudah lupa. Tapi kemudian tiba-tiba kamu ingat lagi. Inilah kontak batin di antara kalian ini sebetulnya masih kuat. Chemistry kalian masih kuat. Inilah menjadi pemicu kenapa kalian belum bisa move on. Dan kenapa kamu selalu masih kepikiran dia terus sampai hari ini. Bahkan mungkin kalian nyesek ya. Ada perasaan jengkel dengan diri sendiri. Kenapa sih aku sudah mencoba melupakan? Aku sudah tersakiti, kenapa aku masih juga memikirkan dia? Ada perasaan seperti itu. Nah, ternyata di balik apa yang kamu pikirkan, ternyata dia di sana sama seperti apa yang kamu rasakan. Dia juga masih kepikiran kamu.
dia juga belum bisa move on karena semua ini. Masalah memori, perjalanan panjang cinta kamu berdua, itu yang membuat dia juga sama-sama kepikiran seperti kamu. Jadi jangan heran teman-teman, kalau kalian itu tidak bisa melupakan dia atau sulit sekali. Bayanganmu juga sulit lepas karena dia juga genggam pikirannya. Demikian juga kamu masih genggam pikiran. Jadi sama-sama masih genggam pikiran masing-masing. Sehingga kamu bisa saja putus 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai tahunan ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Tapi kamu tidak bisa melupakan. Karena apa? Karena kamu masih genggam erat pikiran kamu. Kamu masih genggam pikiran dan hati kamu sangat kuat. Kamu sepertinya sulit melepas hati kamu. Itulah kenapa ada orang baru masuk, sulit masuk. Ada orang baru yang baik masuk, kamu tidak bisa menerima. Ada orang baru masuk, kamu sulit untuk bisa adaptasi. Ini yang mengakibatkan kenapa kamu toksik di dalam dirimu sendiri. Karena semua perubahan itu sebetulnya dari diri sendiri. Kamu harus lawan semua itu. Apabila memang kamu sudah tidak menginginkan dia, atau bahkan dia sudah menikah, dia punya istri, punya suami, kamu harus mencoba untuk bagaimana memerangi diri sendiri. Yaitu dengan cara kamu harus benar-benar berpikir, dia saja meninggalkan kamu, kenapa kamu harus mikir? Dia saja memilih orang lain, kenapa kamu mikir? Nah, kamu harus memerangi dirimu sendiri seperti itu, agar kamu bisa healing, agar pelan-pelan kamu bisa betul-betul bisa move on, ya. Ada sebagian kamu masih berharap ya, kenapa kamu tidak bisa move on? Karena kamu berharap, siapa tahu dia bisa memperbaiki diri, siapa tahu dia itu bisa berubah baik, siapa tahu dia ini bisa ini ya, kembali lagi, rujuk kembali. Ini yang membuat pikiran kamu kenapa toksik, kenapa kamu tidak bisa menerima orang lain, kenapa masih kamu kepikiran. Ada sebagian kalian ini yang kepingin rujuk, kepingin ketemu, kepingin balikan. Inilah pemicu kenapa kalian ini masih kepikiran dia, karena ada sebagian kalian itu yang masih mengharap rujuk kembali. Ada sebagian kenapa sih kamu masih kepikiran. Ada juga sebagian karena kena magic ya, atau karena kena putar giling, sehingga kamu selalu kepikiran dia terus, tidak bisa lupa, sementara dia sudah dengan yang lain. Tapi dia tidak rela kalau kamu dimiliki orang lain, sehingga dia mencari cara bagaimana agar kamu itu tidak kemana-mana dan kamu tidak pacaran dengan orang lain dan tidak menikah dengan orang lain. Ada sebagian dia di sana pakai putar giling ya. Oke, ada sebagian karena kamu memang masih bingung dengan dirimu sendiri. Ada juga karena ego. Nggak mau Cece kalau aku harus hubungi duluan. Nggak mau kalau aku rujuk. Aku nggak mau kalau rujuk dan aku harus bicara duluan. Aku nggak mau memperbaiki hubungan kalau aku duluan. Nah, faktor ego juga kenapa kamu itu seperti itu ya. Ada juga karena kamu sangat kecewa dan patah hati, sehingga kamu sangat-sangat terluka, sakit hati dengan dia. Karena apa? Karena mungkin kamu sudah terluka begitu dalam. Dia membuat kamu itu menderita, manipulatif. Kemudian dia ini benar-benar memang membuat kamu patah hati. Itu yang membuat kamu itu kenapa kamu masih banyak kepikiran dia di sana. Dan dia sepertinya juga menganggap kamu sebelah mata. Itulah yang membuat hatimu terluka. Inilah pemicu kenapa kalian ini masih selalu kepikiran. Ya Cece, tapi aku ini sudah mencoba untuk ikhlas, sabar. Aku sudah mencoba melupakan. Tetapi ada faktor ego,
ada faktor kecewa yang kamu sembunyikan. Kamu tidak jujur pada diri sendiri ya. Jadi teman-teman, cobalah kalian itu mencoba untuk jujur dengan diri sendiri. Apa sebetulnya yang terjadi pada diri kamu, agar kamu bisa menemukan solusi untuk dirimu. Jangan toksik. Bergeraklah, bukalah hati jika memang kamu tidak menginginkan dia kembali. Apalagi kalau dia sudah menikah dengan orang lain. Tidak perlu ditunggu. Coba kamu isi hari-hari kamu dengan positif. Buanglah waktu kamu sia-sia. Lebih baik kamu fokus di karir, keuangan kamu teman-teman, agar kamu sukses. Karena kalau kamu toksik begitu, satu, menguras energi. Kalau kamu terlalu banyak pikiran, nanti berdampak kepada kesehatan. Kamu bisa sakit. Yang rugi dirimu sendiri, sementara di sana dia senang-senang ya. Jadi lebih baik fokuslah kepada hal-hal yang positif untuk mengisi hari-hari kamu, agar kamu benar-benar merasakan hari-hari kamu berarti, hari-hari kamu indah ya. Memang tidak mudah bagi kamu yang kemarin terluka, tersakiti, kemudian begitu saja melupakan kenangan itu. Banyaklah berdoa kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin pasti mungkin. Pastilah, asal ada kekuatan hati, pasti kamu bisa healing dan bisa juga move on dari dia. Dan kamu pasti akan membuka hati pelan-pelan dan pasti akan menemukan jodoh yang terbaik. Ikhlas saja. Kalau memang kamu tersakiti, ikhlas saja. Biarkan karma berjalan sesuai dengan apa yang dia perbuat, itu lebih baik. Dan kamu lebih fokus kepada hal-hal positif agar diri kamu benar-benar bisa menemukan kebahagiaan ke depannya. Amin. Dan juga bisa menemukan kesuksesan. Oke? Minta maaf ya, mungkin suara Cece agak sedikit tegang. Ini sebetulnya adalah energi kamu. Mewakili energi kamu, kenapa tegang seperti ini ya. Kenapa kamu belum bisa move on karena semua ini. Dan energi kamu sangat berat ya, sehingga Cece untuk menarik energi kamu rasanya berat banget ya. Dan sepertinya kamu ini ada perasaan banyak yang terluka begitu dalam, sehingga Cece untuk menarik energi kamu benar-benar berat ya. Dan sampai Cece ini rasanya ini ya, napas tersengal-sengal karena begitu berat ya energi yang saya tarik di kamu. Oke teman-teman, ada B kuat banget ya. Ini B sampai 3 ya. Ini menandakan bahwa ada G dan K ya. Ada E juga 2. E juga kuat, M juga kuat 2. Ada L, S, ada O, kemudian ada Q, ada D ya, ada D kuat, ada 2, ada R. Oke teman-teman, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan buat teman-temanku semuanya. Sukses buat teman-teman semuanya. Apabila teman-teman ada yang butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, follow-nya. Sampai ketemu, bye-bye.